Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Firman Tuhan menggambarkan hidup kita seperti sebuah pertandingan lari di sebuah stadion dengan banyak sekali penonton, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Pertama, mereka adalah orang-orang percaya, para pahlawan iman yang sudah mendahului kita. Mereka semua sudah melewati berbagai penderitaan dalam dunia ini, bahkan pembunuhan, dan mereka telah menang. Keberadaan mereka menjadi saksi yang otentik dari kasih, pemeliharaan, dan perlindungan Allah yang tidak pernah berhenti menopang dalam segala situasi. Jika mereka dapat melewati semuanya itu dan menang, maka bersama Tuhan kita juga pasti menang. Kedua, mereka juga adalah orang-orang zaman ini yang sedang melihat bagaimana kita menghidupi iman kita. Kemenangan kita meneguhkan mereka akan fakta bahwa Tuhan yang kita sembah dapat dipercaya dan diandalkan. Sebaliknya, kegagalan kita akan membuat mereka tersandung dan berpikir bahwa Allah yang kita sembah tidak layak dipercaya. Namun seandainya kita jatuh, bukan berarti semuanya sudah berakhir dan tidak ada jalan keluar lagi, sebab selama kita masih diberi hidup, masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Lagi pula, kasih karunia Allah cukup untuk memulihkan kita, bahkan mengubah kegagalan kita dan memakainya menjadi berkat bagi orang yang gagal seperti kita. Jika kita mau mengakui kegagalan kita dengan jujur dan menjalani proses pertumbuhan, maka Tuhan akan membuat orang-orang tidak lagi melihat kegagalan kita, melainkan mereka akan melihat kuasa Allah yang memulihkan kita dan terdorong untuk mengalaminya juga. Selain itu, pengalaman kegagalan menolong kita untuk bisa memahami kegagalan orang lain, sehingga kita terhindar dari sikap menghakimi, bahkan dimampukan untuk mendampingi mereka, sehingga mereka juga dipulihkan seperti kita. Namun, untuk bisa sampai ke garis akhir dengan selamat seperti mereka yang telah mendahului kita, ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu: pertama, segala beban dan dosa harus ditanggalkan. Maksudnya, setiap beban hati dicurahkan kepada Tuhan dan setiap dosa diakui secara spesifik dan ditinggalkan. Kedua, berlomba dengan tekun, tidak menyerah oleh pencobaan maupun godaan apapun. Setiap kali jatuh, akui dengan jujur, bertobat, dan berlarilah kembali. Ketiga, lakukan semuanya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Fokuslah padanya, pahami isi hatinya, dan taatilah pimpinannya. Jangan biarkan sesuatu apapun menggeser fokus kita, dan berlarilah terus sampai mencapai garis finish dengan selamat. Ingatlah senantiasa bahwa Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan diri mati di salib bagi kita telah menang atas dosa dan maut. Dia yang sudah bangkit dari antara orang mati itu hidup dan menanti kita di garis finish untuk membawa kita ke dalam kemuliaannya. Siapkah kita berjumpa dengannya? Amin.